Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasa kamu sudah cukup baik, sudah cukup pintar, cukup berhasil, cukup dihormati, hingga tanpa sadar kamu mulai memandang orang lain dengan sebelah mata? Kadang kode kesombongan tidak datang dengan teriakan, tapi berbisik pelan dalam hati. Ia muncul saat kita merasa lebih benar, saat kita meremehkan yang sederhana, atau saat kita lupa berterima kasih kepada Allah atas semua yang kita punya. Kita sibuk membuktikan diri di mata manusia, tapi lupa siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah. Kesombongan itu seperti kabut tipis yang menutupi cermin hati, membuat kita tak lagi mengenali diri sendiri. Kita merasa tinggi padahal sedang jatuh. Kita merasa berharga padahal sedang kehilangan arah. Dan yang paling menakutkan saat kesombongan mulai tumbuh, kita tidak sadar bahwa kita sedang menjauh dari Allah. Perlahan, tapi pasti. Maka sebelum hati menjadi buta, mari tanya pada diri, apakah aku sedang bersyukur atau sedang sombong dengan karunia yang bukan milikku? Kesombongan seringkali tumbuh bukan karena seseorang benar-benar tinggi, tapi karena ia lupa seberapa rendah asalnya. Manusia diciptakan dari tanah, sesuatu yang diinjak, tidak berharga di mata dunia, namun penuh makna di hadapan Allah. Namun, ketika hati mulai tertutup oleh rasa bangga yang berlebihan, manusia lupa akan asal kejadian dirinya. Lupa bahwa di awal ia hanyalah setetes air yang hina, dan di akhir nanti ia akan kembali menjadi tanah yang dingin. Dia telah menciptakan manusia dari setetes mani. Ternyata manusia itu menjadi pembantai yang nyata. Quran Surat An-Nahl ayat 4, kesombongan membuat mata hati buta. Ia tak lagi mampu melihat bahwa semua kelebihan hanyalah titipan. Padahal, seandainya manusia benar-benar merenungi asal-usulnya, tak akan ada ruang bagi kesombongan di dalam dada. Apa yang bisa disombongkan dari sesuatu yang dicipta? Apa yang pantas dibanggakan dari sesuatu yang sementara? Orang yang sombong sering memandang rendah orang lain, padahal di hadapan Allah semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah takwa. Namun ketika kesombongan menguasai hati, manusia mulai memandang dirinya lebih tinggi. Ia menganggap kebaikannya sebagai hasil jerih payah pribadi, bukan karunia Allah. Ia lupa bahwa tanpa izinnya bahkan nafas pun tak bisa ia genggam. Kesombongan menutup mata dari kenyataan bahwa semua yang kita miliki bisa hilang sekejap mata. Kecantikan bisa pudar, harta bisa lenyap, kekuasaan bisa berganti, dan pujian manusia bisa berbalik menjadi hinaan. Namun orang yang sombong jarang melihat itu, karena matanya tertutup oleh bayangan kebesaran semu. Ia terjebak dalam ilusi bahwa dunia ini miliknya, padahal semuanya hanyalah pinjaman singkat dari Sang Pencipta. Iblis pernah berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Begitulah kesombongan iblis kepada Nabi Adam yang menjerumuskannya ke neraka selamanya. Kesombongan menipu hati dengan rasa hebat yang palsu. Ia membuat seseorang merasa besar, padahal di hadapan Allah ia sekecil debu di udara. Ketika seseorang lupa akan asalnya, ia tak hanya kehilangan rasa rendah hati, tapi juga kehilangan arah hidup. Ia lupa untuk bersyukur, lupa untuk berbenah, bahkan lupa bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke tanah yang sama dengan orang yang ia remehkan. Maka siapapun kita hari ini, entah berilmu, berharta, berjabatan, atau berpengaruh, ingatlah bahwa semuanya berasal dari tanah dan akan berakhir di tanah. Yang membedakan bukan seberapa tinggi kita di mata manusia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah. Karena orang yang paling mulia bukanlah yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling sadar dari mana ia berasal dan kepada siapa ia akan kembali. Kesombongan adalah racun halus yang perlahan membunuh makna dari setiap amal kebaikan. Ia tak selalu datang dalam bentuk kata-kata kasar atau sikap angkuh yang terlihat. Kadang ia datang dalam bentuk yang lebih halus, tersembunyi di balik senyum, di balik amal, bahkan di balik doa.
Saat seseorang merasa bangga dengan ibadahnya, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, disitulah kesombongan mulai bekerja tanpa disadari. Amal yang seharusnya menjadi jalan menuju ridha Allah berubah menjadi jalan menuju kehancuran diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan menghapus nilai kebaikan, bukan karena amal itu hilang, tapi karena hatinya rusak. Amal yang dilakukan tanpa kerendahan hati akan kehilangan cahayanya, yang mungkin tampak besar di mata manusia, tapi kosong di sisi Allah, seperti bejana yang indah di luar, namun berisi racun di dalamnya. Begitu pula amal yang dibungkus dengan rasa bangga, indah dilihat, tapi mematikan jiwa. Orang yang sombong tak lagi beramal karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Ia lebih mencintai pengakuan daripada keridaan, lebih mencari tepuk tangan daripada keberkahan. Padahal amal sekecil apapun yang dilakukan dengan ikhlas, lebih berharga di sisi Allah daripada amal besar yang disertai kesombongan. Ketika hati mulai merasa aku lebih baik, maka saat itu pula nilai amal mulai pudar, karena Allah tidak melihat seberapa besar amal kita, tapi seberapa bersih hati kita saat melakukannya. Dan janganlah kamu menyangka bahwa mereka yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka lakukan, maka janganlah kamu menyangka mereka akan selamat dari siksa dan bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 188. Kesombongan membuat seseorang menolak nasihat, padahal nasihat adalah tanda cinta dari Allah. Gamer cukoi dengan dirinya sendiri, merasa tak butuh perbaikan, seolah sudah sempurna. Inilah yang paling berbahaya. Ketika manusia tidak sadar bahwa ia sedang jauh dari Allah, hatinya tertutup, matanya buta dari kebenaran, dan langkahnya semakin menjauh dari cahaya. Kebaikan tanpa kerendahan hati hanyalah bentuk kesia-siaan. Ia seperti pohon tanpa akar, terlihat hijau sesaat, tapi mudah tumbang ketika diterpa angin ujian. Namun sebaliknya, kebaikan yang disertai kerendahan hati akan tumbuh kokoh. Ia tak butuh dipuji karena tahu Allah melihat. Ia tak perlu pengakuan karena yakin Allah mencatat. Maka waspadalah terhadap kesombongan yang tersembunyi di balik amal. Jangan biarkan rasa lebih baik menutupi rasa syukur, karena disitulah awal keruntuhan. Ingatlah, iblis bukan tidak beribadah. Ia pernah sujud beribu tahun lamanya. Namun kesombongannya menghapus semua itu, bukan karena kurang amal, tapi karena hatinya merasa lebih tinggi dari yang lain. Kesombongan adalah api kecil yang jika dibiarkan, bisa membakar seluruh ladang kebaikan yang telah kita tanam. Ia tidak hanya menghapus pahala, tapi juga menghapus rasa rendah hati. Dan itulah pintu tertutup menuju rahmat Allah. Kesombongan adalah topeng halus yang sering kali dipakai oleh hati yang rapuh. Ia menutupi kelemahan dengan kepura-puraan, menutupi kekurangan dengan pencitraan. Orang yang sombong tidak benar-benar kuat. Ia hanya takut terlihat lemah. Ia tidak benar-benar tinggi. Ia hanya berdiri di atas bayangan ilusi. Dan di balik citra yang ia bangun, seringkali tersimpan hati yang kosong. Haus akan pengakuan, lapar akan pujian. Kesombongan membuat seseorang terjebak dalam permainan citra. Ia mulai lebih peduli pada bagaimana ia dilihat orang, bukan bagaimana ia dilihat Allah. Ia berusaha terlihat berilmu, bukan sungguh-sungguh mencari ilmu. Ia ingin tampak dermawan, bukan benar-benar ikhlas memberi. Semua menjadi sandiwara yang dibungkus rapi agar terlihat mulia. Padahal Allah tidak menilai dari tampilan luar, yang Allah lihat adalah hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketika kesombongan telah menipu hati, seseorang bisa kehilangan kejujuran diri. Ia tak lagi mengenal siapa dirinya sebenarnya. Ia menumpuk topeng demi topeng agar terlihat sempurna, hingga lupa wajah aslinya di hadapan Allah. Kesombongan menjadikan manusia hamba penilaian manusia,
bukan hamba Tuhan yang menciptakan manusia. Ia terus berlari mengejar kesan tapi lupa menuju keikhlasan. Citra palsu itu menipu bukan hanya orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Ia meyakini kebohongan yang ia ciptakan, bahwa dirinya lebih baik, lebih kuat, lebih mulia. Namun di saat sepi, ketika tak ada yang menatap, hatinya goyah. Ia mulai merasa hampa, karena hidupnya hanya diisi oleh penampilan bukan keimanan. Kesombongan mencuri ketenangan, karena orang yang hidup untuk dipuji akan mati ketika tak lagi dianggap. Orang yang sombong berusaha mempertahankan kehormatan yang rapuh, padahal kehormatan sejati adalah ketulusan. Ia membangun bangunan besar dari pasir, megah dari luar, tapi runtuh dengan satu tiupan ujian. Begitulah kesombongan. Ia menipu dengan keindahan sementara, lalu meninggalkan kehancuran abadi. Dan yang paling menyedihkan, kesombongan membuat seseorang lupa meminta ampun, karena merasa tidak bersalah. Padahal pintu taubat hanya terbuka bagi mereka yang mau mengakui bahwa dirinya penuh kekurangan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Kesombongan adalah cermin palsu. Ia memperlihatkan bayangan yang lebih indah dari kenyataan. Dan semakin lama seseorang memandangi cermin itu, semakin ia jauh dari kebenaran dirinya sendiri. Padahal, keindahan sejati bukan pada apa yang tampak, tapi pada hati yang tunduk kepada Allah. Citra bisa menipu manusia, tapi tidak pernah bisa menipu Tuhan. Maka berhentilah membangun kesan yang tak jujur. Lepaskan topeng kebesaran yang hanya membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, semua citra akan pudar, semua pujian akan hilang. Dan yang tersisa hanyalah hati kita di hadapan Allah. Apakah hati itu bersih atau dipenuhi kesombongan yang selama ini kita bela? Kerendahan hati adalah tanda seseorang benar-benar mengenal Tuhannya. Karena hanya hati yang sadar akan kebesaran Allah yang mampu merendahkan diri di hadapan manusia. Orang yang rendah hati bukan berarti lemah. Justru ia kuat, karena mampu menundukkan hawa nafsunya. Ia tahu segala sesuatu yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan, semua bisa hilang kapan saja. Dan kesadaran itulah yang menjadikannya lembut, tidak mudah meninggi, tidak mudah meremehkan. Kerendahan hati bukan sekadar sikap, tapi cermin dari keimanan yang hidup dalam dada. Seseorang yang hatinya penuh iman akan mudah berlapang dada, mudah memaafkan, dan ringan menolong. Mayat tidak sibuk membandingkan diri, karena tahu setiap manusia punya ujian dan kelebihannya masing-masing. Ia tidak mencari pujian, karena cukup baginya Allah yang menilai, dan ia tidak takut direndahkan, karena tahu kemuliaan sejati hanya milik Allah bukan milik manusia. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Kerendahan hati menjadikan seseorang teduh di hadapan orang lain. Ia tidak membalas keras dengan keras, tidak menyombongkan amal, tidak mencari perhatian dengan kebaikan. Ia melakukan sesuatu bukan untuk dilihat, tapi karena ingin diridai. Semakin tinggi ilmunya, semakin dalam sujudnya. Semakin banyak hartanya, semakin sering tangannya memberi. Itulah tanda bahwa keimanannya hidup, karena ia memahami makna sejati dari segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Orang yang rendah hati tidak kehilangan harga diri. Justru disitulah letak kemuliaannya. Ia tidak terhina karena merendah, tapi ditinggikan oleh Allah karena hatinya bersih dari kesombongan. Kerendahan hati adalah cahaya yang membuat seseorang tampak indah tanpa perlu berpura-pura. Ia tidak butuh pembenaran, tidak haus pengakuan, karena ia tahu siapa dirinya dan kepada siapa ia bergantung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang merendahkan diri karena
Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh, kerendahan hati adalah mahkota yang tak terlihat, tapi bercahaya di hadapan Allah. Ia tidak dibeli dengan pujian, tidak dicipta oleh gelar, tapi lahir dari hati yang mengenal Rabb-nya dengan benar. Dan orang yang memiliki hati seperti ini akan selalu tenang, karena ia tidak sibuk membuktikan apapun kepada manusia. Yang ia cari hanyalah ridha Allah, bukan tepuk tangan dunia. Maka tanamkanlah kerendahan hati dalam setiap langkah. Jangan merasa lebih baik dari siapapun, karena mungkin orang yang kita anggap kecil justru lebih mulia di sisi Allah. Dan jangan pernah bangga dengan amal, karena yang memberi kemampuan beramal adalah Dia juga. Kerendahan hati tidak menjatuhkan martabatmu, justru disitulah Allah angkat derajatmu. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya, karena ia menghancurkan perlahan dari dalam tanpa disadari. Ia tidak terlihat seperti amarah atau iri yang mudah dikenali. Kesombongan bekerja diam-diam, menumpuk di hati, lalu mematikan rasa sadar akan kelemahan diri. Orang yang sombong tidak sadar bahwa dirinya sedang rusak, karena merasa baik-baik saja. Ia merasa tinggi padahal sedang jatuh. Ia merasa terhormat padahal sedang kehilangan nilai di sisi Allah. Kesombongan membuat seseorang sulit menerima kebenaran. Ia menolak nasihat, menutup telinga dari peringatan, dan mencari pembenaran untuk setiap kesalahannya. Ia berpikir dirinya benar, padahal sedang tersesat dalam keangkuhan. Inilah kehancuran paling dalam, ketika hati menolak cahaya, padahal disitulah tempat hidayah seharusnya bersemayam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sombong mungkin tampak kuat di luar, tapi hatinya kosong dan lemah. Ia mudah tersinggung ketika tak dihargai, marah saat tak dipuji, kecewa ketika tak diakui. Hatinya terpenjara oleh pandangan manusia, bukan terbebas dalam ridha Allah. Kesombongan membuat seseorang kehilangan ketenangan, karena ia terus sibuk mempertahankan kehormatan yang rapuh. Ia takut jatuh, padahal sejatinya sudah lama terjatuh. Hanya saja ia belum sadar. Kesombongan menghancurkan bukan karena orang lain membenci, tapi karena hati menjadi keras dan gelap. Ia menutup jalan taubat, menolak introspeksi, dan menolak mengakui bahwa dirinya juga manusia yang bisa salah. Hati yang dikuasai kesombongan tidak lagi peka pada dosa, tidak lagi lembut dalam ibadah, dan tidak lagi bergetar saat mendengar nama Allah. Itulah kehancuran yang sebenarnya, bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan arah menuju akhirat. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Lihatlah bagaimana kesombongan menghancurkan iblis. Ia pernah beribadah ribuan tahun, namun semua lenyap dalam sekejap hanya karena satu kalimat, aku lebih baik darinya. Begitu juga manusia, berapa banyak amal, ilmu, dan kebaikan yang hancur karena rasa lebih tinggi di dalam hati. Bukan karena kurang ibadah, tapi karena lupa bahwa semua itu berasal dari Allah. Kesombongan adalah api yang membakar dari dalam dada. Ia mungkin tidak langsung terlihat, tapi perlahan menghanguskan ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang. Ia memadamkan rasa empati, membuat seseorang merasa tak butuh siapapun, bahkan merasa tak butuh Allah. Dan di saat itulah, kehancuran sempurna terjadi. Saat manusia menuhankan dirinya sendiri. Namun siapapun bisa sembuh dari kesombongan jika mau kembali kepada Allah. Karena kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan sujud yang tulus. Dengan hati yang mengakui, aku bukan siapa-siapa tanpamu ya Allah. Kerendahan hati adalah obatnya, zikir adalah penawarnya, dan kesadaran diri adalah pintu menuju kesembuhan. Maka sebelum kesombongan itu menghancurkan kita dari dalam, mari belajar menundukkan hati. Sebab kehancuran yang paling parah bukan ketika kehilangan dunia, tapi ketika kehilangan rasa butuh kepada Allah. Dan siapa yang menundukkan hatinya di dunia, akan Allah tinggikan derajatnya di akhirat. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kesombongan.
Karena setiap napas yang kita hembuskan hanyalah pinjaman, setiap langkah yang kita tempuh hanyalah perjalanan menuju akhir. Apapun yang kita miliki hari ini, harta, ilmu, jabatan, wajah, atau kehormatan, dan semuanya bisa hilang dalam sekejap bila Allah berkehendak. Maka jangan biarkan rasa tinggi menutupi mata hati kita dari kebenaran yang sederhana, bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kesombongan hanyalah bayangan semu yang menipu, yang mungkin membuat kita tampak besar di mata manusia, tapi kecil di sisi Allah. Dan kerendahan hati, justru itulah tanda keagungan sejati. Karena semakin seseorang mengenal Rabb-Nya, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa pertolongannya. Maka tundukkanlah hati sebelum Allah merendahkannya. Sucikanlah jiwa sebelum waktu memaksanya untuk berhenti. Jangan bangga dengan pujian manusia, karena mereka memuji tanpa tahu dosa-dosa kita. Dan jangan pula hancur oleh hinaan, karena mungkin di mata Allah kita jauh lebih mulia dari yang mereka sangka. Yang penting bukan bagaimana dunia memandang kita, tapi bagaimana Allah menilai hati kita. Karena di hari pembalasan nanti, tidak ada gelar, tidak ada pangkat, tidak ada kebanggaan yang tersisa. Yang ada hanya amal dan niat yang tulus. Mari belajar menundukkan hati, memaafkan dan bersyukur. Belajarlah untuk tidak merasa lebih baik, karena setiap manusia sedang berjuang di jalan yang berbeda. Dan bagi Anda yang pernah berhenti, berdoa agar Allah menjaga hati kita dari penyakit kesombongan yang halus, yang bisa datang kapan saja, bahkan saat kita sedang berbuat kebaikan. Sahabat Lentera, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang rendah hati, yang setiap langkahnya membawa cahaya, bukan kebanggaan, yang hatinya tunduk, bukan hanya lututnya dalam sujud. Dan semoga kelak, saat Allah memanggil kita kembali, kita pulang dalam keadaan hati yang bersih, tanpa kesombongan, tanpa kepura-puraan, hanya membawa kerendahan diri dan cinta kepadanya. Karena sejatinya, kemuliaan itu bukan ketika kita ditinggikan oleh manusia, tetapi ketika Allah meninggikan derajat kita karena hati yang tunduk dan jiwa yang ikhlas. Aku adalah Lentera Sunnah, menerangi diri sebelum berusaha menerangi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.